Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Anak-anakku siswa MTS yang Bapak banggakan, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang keutamaan dalam membaca Al-Qur'an. Namun untuk lebih barokahnya, marilah kita awali pembahasan kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mengetahui keutamaan dalam membaca Al-Quran, kita harus tahu apa itu Al-Quran. Ini definisi daripada Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Yaitu melalui malaikat Jibril. Jadi kalau lebih lengkapnya, Al-Quran merupakan firman Allah ya, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Itu definisi daripada Al-Quran. Membaca Al-Quran banyak memberikan manfaat karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup di dunia. Namun beberapa orang suka merasa malas membacanya. Padahal keutamaan membaca Al-Quran ini sangat luar biasa besarnya. Inilah pengertian daripada Al-Quran. Selanjutnya itu keutamaannya, kita bahas keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Ada kisah keajaiban membaca Al-Quran ketika dibaca setiap hari, mulai dari lebih berkah hidupnya dan dimudahkan segala urusannya. Penting bagi umat muslim memiliki waktu khusus untuk senantiasa membacanya ya, karena beberapa keutamaan di bawah ini bisa didapatkan hanya ketika membaca Al-Quran. Di sini ada Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya, yaitu nama kitabnya Riyadhus Shalihin, membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi yang akan Bapak uraikan di sini, keutamaan membaca Al-Quran hanya yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ya, ini perlu diterangkan karena banyak pendapat-pendapat ya, dari ulama-ulama yang lain selain pengarang Riyadhus Shalihin itu yang juga mengemukakan keutamaan membaca Al-Quran. Jadi yang Bapak jelaskan hanya keutamaan membaca Al-Quran yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama keutamaan membaca Al-Quran di dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Jadi bagi siapa yang suka membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi penolong baginya kelak di hari kiamat. Sebagaimana hadis ya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Ya, kan? Ini bacanya an Abi Umamah ya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ya, qala berkata, siapa yang berkata?
Abu Umamah ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabda Rasulullah? Sabda Rasulullah begini, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, bacalah olehmu Al-Qur'an, ya, Iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya ia, apa ya, Al-Qur'an ya, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi ya, di ashabi, bagi para pembacanya di hari kiamat. Fa innahu ya'ti, karena sungguhnya Al-Qur'an ya'ti akan datang atau akan menjadi akan datang yaumul qiyamah pada hari kiamat syafi'an sebagai penolong di ashabi bagi para pembacanya. Ya, ini keutamaan yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Selanjutnya keutamaan membaca Al-Quran yang kedua adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Ya. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana hadis an Utsman bin Affan ya, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, rawahu al-Bukhari. Ini dari hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabda Rasulullah? Sabda beliau adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini keutamaan yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran di dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat Allah, akan bersama para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana terangkan dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir. Ulangi, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah, muttafaqun alaih. Ya, ini hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Sayyidah Aisyah berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabda Rasulullah? Sabda Rasulullah, alladzi yaqra'ul Qur'an, ya, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bih, dan dia mahir membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka kelak ia akan bersama para malaikat bararah. Siapa malaikat bararah? Malaikat bararah itu adalah malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang keempat ya, keutamaan yang keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca Al-Quran dan menghatamkannya, tidak boleh bersedih ya, jangan bersedih. Jadi bagi kita yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, jangan bersedih, sebab Allah tetap akan memberikan pahala. Bahkan Allah memberikan 2 pahala bagi kita yang belum lancar dan belum lancar menghatamkan Al-Quran. Sebagaimana hadis, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Ini muttafaqun alaih.
Sudah kesepakatan ulama. Jadi Rasulullah bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Ya. Jadi pahala dia berusaha belajar Al-Quran, dan pahala yang kedua adalah pahala dia membaca Al-Quran. Jadi usahanya dan juga membacanya dapat 2 pahala. Di hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran yang kelima adalah Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Ya, rawahu Muslim. Ya, sebagaimana hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabda beliau? Beliau bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum, ya, aqwaman, ya. Aqwaman berapa? Beberapa derajat. Ulangi, sungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini. Kitab apa? Ini Al-Quran. Wa yadh'u bihi akharin, dan dengannya pula, dan dengan Al-Quran pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Bagaimana Al-Quran bisa merendahkan kaum yang lain atau manusia, ya? Jadi Al-Quran bisa merendahkan manusia atau suatu kaum itu jika manusia atau kaum itu merendahkan Al-Quran, ya, melecehkan Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi Al-Quran itu bisa mengangkat derajat suatu kaum dan juga bisa merendahkannya. Itulah. Jadi marilah kita agungkan Al-Quran, utamakan Al-Quran. Jadi sering-seringlah membaca Al-Quran. Karena dalam hadis lain diterangkan bahwa pahala, ya, orang yang suka membaca Al-Quran, satu huruf Al-Quran itu pahalanya dapat pahala 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. Itu hadis lain atau keutamaan membaca Al-Quran di dalam redaksi lain, di dalam kitab lain. Itulah beberapa keutamaan yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itulah mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan barokah bagi kita semua, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini, ya, pandemi corona COVID-19 mudah-mudahan segera berakhir bi barakatil Quran. Dengan barokahnya kita membaca Al-Quran, dan kita menginginkan semua bisa mengaji seperti ini, bisa mengaji tatap muka, berkumpul tanpa harus jaga jarak, tanpa harus memakai masker. Ya, kita sama-sama berdoa dengan barokahnya Al-Quran, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak akhiri video ini, tugas kalian adalah menulis apa yang sudah Bapak terangkan di dalam video ini. Tulis di buku tulis kalian, kemudian kirim melalui link yang akan Bapak share di WA. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.